Tenda Lover. Kali ini kita akan membahas O2 versi 1 ya. O2 versi 1 di sini. Eh, Sebelum kita masuk ke konfigurasinya, kita berbicara tentang spesifikasinya dulu. Di sini bisa spesifikasinya bisa lihat di tendacn.com/id product specification. Ini alamatnya, linknya ya, O2 HTML ya. Nanti di bagian spesifikasi itu ada dari ukuran gitu kan. Nanti ada aplikasi yang bisa digunakan, yaitu dia sudah menggunakan mode WSP CPE. Dan di sini jelaskan juga kalau O2 itu ada di kelas frekuensi 5 GHz ya, 5 GHz dengan kecepatan maksimal 300 Mbps di kelas A dan kelas N ya. Di sini juga disertain TD Max ya. Untuk portnya masih fast, yaitu 10/100 Mbps. Itu ada portnya, ada satu. Dan di sini bentuk antenanya dual polaris ya. 30 derajat di horizontal, 30 derajat di vertikal. Dengan kekuatan antena 12 dBi. Ya, di sini bisa penjelasan semuanya juga. Konsumsi listriknya berapa, LED-nya, metode daya listriknya di sini jelasin. Kalau ini menggunakan pasif PoE ya. Dan sudah ada proteksi anti petirnya sebesar 6000 volt. Di sini bisa dibaca sendiri ya. Salurannya di 10, 20, 30 atau 40 mAh. Oke, bisa dibaca sendiri sini. Penuh, nggak bisa dijelasin satu-satu karena waktunya sedikit terbatas. Karena kita lebih ke konfigurasinya lebih tepatnya ya. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Sebelum masuk, kita masukkan IP di defaultnya, yaitu 192.168.2.1 ya. Masuk seperti ini kayak biasanya. Username passwordnya admin ya. Oke, setelah kita masuk, kita lihat lagi di sini. Jika kita lihat status dulu terlebih dahulu ya. Di sini firmware-nya menggunakan firmware versi 1.0.0.8 dalam kurung 4017. Untuk saat ini firmware-nya ini belum ada yang terbaru dan bawaannya ini sudah paling baru. Seandainya memang ada firmware terbaru, nanti akan dibicarakan di forum pegiat wifi tenda ya, di Facebook, atau bisa langsung tanyakan ke hotline tendanya. Oke, kita dari sini kita udah kelihatan kalau ini O2 versi 1. Jadi kalau sampai ada versi 2, kemungkinan saat ini belum ya. Saat ini masih di versi 1. Kita pindah ke quick setup. Quick setup sama persis seperti O1. Cuman O1 bekerja di kelas 2,4 GHz, sedangkan O2 bekerja di 5 GHz. Sama seperti ada access point, client, universal repeater, WSP repeater, P2MP, dan mode router. Ya. Kita beralih ke networknya, sama juga seperti O1, di mana LAN ada di sini, ada pilihan untuk LAN-nya bisa statik atau di HCP sesuai kebutuhan saja. Kita lanjut ke DHCP servernya. DHCP servernya juga sama persis seperti O1 dan O3, bisa di enable dan disable. Lalu kita pindah ke mode wireless ya. Nah, di mode wireless ini juga sama seperti O1, bisa ini country region ya, bisa di Indonesia ya kan. Nah,
Untuk network modenya ini agak beda dengan O1 karena dia kelas 5 GB, jadi ada kelas A dan kelas N ya. Nah, channelnya, nah ini yang kita bicarakan karena O2 ini kelas 5 GHz. Jadi kalau Anda setting dengan handphone itu agak kesulitan bila menggunakan auto. Jadi saran saya gunakan laptop, gunakan kabel Ethernet ke laptop atau langsung ke wireless laptop yang sudah ready 5 GHz. Ya, karena di Indonesia handphone yang berlaku itu hanya di channel 149 hingga 161. Ya. Oke. Untuk channel bandwidth di sini ada 10, 20, 30, 40 MHz ya. Kenapa hanya sampai 40 MHz? Karena O2 ini hanya memiliki kapasitas 300 Mbps saja ya. Beda sama ini hanya 300 Mbps saja ya. Kecuali di atas itu dan sudah ada kelas AC di sini, itu pasti channel bandwidthnya ada yang di 8 hingga 80 gitu. Oke, kita lanjutkan ke ini transit red dan mode security sama seperti biasanya, max number client juga sama seperti O1 dan O3 yang sudah menggunakan O1 dan O3 pasti sudah familiar ya, tidak asing lagi. Kita pindah ke bagian advance. Nah, di bagian advance ini sama juga di sini ya. Di sini kelebihannya itu di O2 ini ada TD Max ya. TD Max ini lebih ke untuk nembak ke base station ya. Jadi antara O2 dengan base station itu biasanya digunakan TD Max. Nah, ini perbedaannya nih ya. Di O3 itu ada Polaris ya. Polaris horizontal dan vertikal. Itu ada pilihannya. Karena O3 itu menggunakan pilihannya, dia ada dual Polaris yang harus dipilih, yaitu pilihannya yaitu horizontal atau vertikal yang akan digunakan. Tapi untuk O2 ini dual polarisnya sudah jalan semua. Jadi tidak ada pilihan untuk horizontal atau vertikal. Jadi sudah bekerja semua, horizontalnya sudah bekerja di 30 derajat dan vertikalnya pun sudah bekerja di 30 derajat. Oke, kita lanjut ke sinyal level. Sinyal level biasanya kalau saya setting itu selalu di level 6 dan transmit distance ini ditentukan saja jarak yang dibutuhkan. Misalnya jaraknya cuma 1 km, bisa gunakan di angka 3 ya untuk antisipasi. Ya, gitu. Oke, kita berlanjut di access control pun sama seperti O1 ya kan. Access control untuk SSID-nya bisa di on off. Class advance-nya pun sama ya. Untuk diagnosnya pun sama, epoch service-nya pun sama persis seperti O1 dan tools-nya pun sama seperti O1, ada detail, maintenance, account, system log ya. Jadi bila sudah menggunakan O1 itu sangat familiar sekali O2 ini. Hanya perbedaannya yaitu di O1 itu di kelas 2,4 GHz, sedangkan O2 ini ada di kelas 5 GHz ya. Kita coba saja di mode WISP ya. Kita bisa scan di sini. Nah, di mode WISP ini ada dua, kebetulan di sini hanya mendapatkan dua karena saya ingatkan lagi ketika sedang scan untuk nembak, kenapa hanya sedikit yang didapat, karena 5 giganya hanya sedikit. Karena kelas 5 giga tuh masih sedikit banget digunakan di Indonesia
gitu. Beda halnya jika menggunakan kelas 2,4 GHz, itu sudah banyak sekali gitu kan. Banyak yang komplain, kenapa saya menggunakan O2 ini kok nggak ada sama sekali, karena wilayah situ mungkin kelasnya 2,4 GHz saja, tidak di kelas 5 GHz gitu kan. Nah, untuk mengurangi intervensi di kelas 2,4 GHz yang sudah terlalu padat ini, makanya kita kasih pilihan di 5 GHz supaya intervensinya tidak terlalu tinggi sekali ya. Oke, kita coba masuk ke Tenda Tech 5G ini. Lalu kita next. Channelnya ngikutin si yang ditembak ya. Ini untuk saat ini saya kasih TKP saja, kasih password 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, lalu kita next, kita pakai dynamic. Next lagi kita kasih nama tenda O2 ya. Salah. Kita balik lagi. Ini passwordnya yang ditembak ya. Ini DHCP, next. Dan ini password keduanya kita nggak kasih security, tapi kalau ada memang harus wajib sih pakai security ya. Jadi pilih mix TKIP ya. Nah, ini pilih yang ini. Oke, next. Tetap IP-nya. Nah, ini buat saran saja. Jika nembak O2 yang IP-nya sudah di segmen 2.1, kita pisahkan, yang ini jangan di 2.1 juga ya. Kebetulan yang ditembak ini di segmen 5.1, jadi saya menggunakan 2.1. Jika beda segmen kita bisa untuk mengontrolnya ya, dan tidak ada bentrok IP. Oke, kita langsung next, lalu save dan tunggu si O2 tersebut untuk rebooting. Nah, selama nunggu rebooting ini, saya sampaikan lagi untuk jangan lupa untuk komentar, subscribe, atau like, atau bila perlu di-share ke teman-teman Anda yang memang membutuhkan informasi tentang tenda O2 ini ya. Selain itu juga jangan lupa bila ada pertanyaan bisa langsung ke Facebook Tenda atau ke hotline Tenda. Nomor WhatsApp untuk hotline Tenda nanti saya lampirkan di description. Yap, di sini sudah 100% dan sedang loading. Masuk admin ya. Oke, di sini sudah ready dan di status sudah. Nah, ya, internetnya udah masuk, di sini udah kelihatan, udah dapat. Kan. Sinyal strength-nya mendapatkan minus 52 dB. Background noise-nya di minus 114 dB. Ini cukup baik, dimana teks dan RS-nya itu mendapatkan 144 Mbps di 6 Mbps ya. Kita bisa coba di diagnosis sebentar, diagnosis. Kita bisa lihat paketnya. Coba ya, mendapatkan 58 ya di 16,301 ms. Di 16 paling tinggi di 16 ya. Kita coba lagi ambil paketnya di 8 ya.
Ya, antara 15 hanya antara 16 ms lah, rata-rata di 16 ms ya. Kita anggap kita rata-rata dapat berjalan dengan baik sekali, tidak ada masalah. Nah, untuk penjelasan konfigurasinya saya rasa cukup sekian. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar atau langsung ke tenda WhatsApp hotline ya. Nanti nomornya akan saya lampirkan di deskripsi. Sekian dari saya, Jefta Kartiko. Salam tenda.